Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Safitri. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia. Kalian bisa panggil saya Kak Dira. Nah, di SMP 24 ini saya sedang melaksanakan kegiatan kampus mengajar. Dan saya berperan sebagai asisten Ibu Nenok di mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Tapi saya tidak sendirian. Boleh yuk Kak kenalan dulu? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ali Helania. Saya juga dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia. Kalian bisa panggil saya Kak Ali ya. Sama seperti Kak Dira, saya juga sedang melaksanakan kegiatan kampus mengajar dan juga berperan sebagai asisten dari Ibu Nenok di mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Salam kenal semuanya. Nah, apa kabarnya teman-teman semua di hari Senin ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Bagi yang sedang sakit, semoga segera disembuhkan dari penyakitnya. Amin. Dan bagi yang akan berkegiatan di luar rumah, jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatannya ya, yaitu 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, sebelum ke materi inti, sebaiknya kita pahami dulu ya tentang kompetensi dasar yang akan kita capai. Yang pertama, yaitu menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Dan yang kedua, menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato seperti contohnya lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya secara lisan dan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Selanjutnya, aku mau jelasin tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kalian bisa menentukan struktur teks pidato persuasif dengan tepat. Nah, sebelum masuk ke materi inti tentang pidato persuasif, kakak mau nanya dulu nih, apakah kalian pernah mendengar atau melihat orang berpidato? Coba jawab dalam hati masing-masing ya. Lalu kalau misalnya pernah, di mana sih kalian biasanya mendengar atau melihat orang berpidato? Apakah saat upacara bendera? Atau pada kegiatan apa lagi ya? Ada yang tahu nggak sih pengertian dari pidato persuasif itu apa? Kalau misalnya belum, dengerin baik-baik ya. Jadi, pidato persuasif merupakan seni untuk mengungkapkan pendapat secara jelas dan juga logis. Pidato persuasif merupakan bagian dari teks eksposisi yang dapat mengubah sikap orang atau mengubah pandangan orang tentang suatu hal. Jadi, secara singkatnya, pidato persuasif ini adalah pidato untuk mengajak atau membujuk pendengar agar mengikuti keinginan pembicara secara sukarela, yang dimana pembicara harus memberikan data-data yang logis dan juga berasal dari sumber yang terpercaya, sehingga pendapatnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, apa sih tujuan dari pidato persuasif? Tujuan dari pidato persuasif adalah untuk meyakinkan audiensi dalam melakukan sesuatu. Misalnya, kita ingin orang ikut pemilihan presiden, ingin orang berhenti mengotori bumi, atau mengubah pikiran orang tentang persoalan yang penting, dan mengajak orang peduli. Nah, pidato persuasif ini merupakan cara yang paling efektif untuk mengubah audiensi. Ada juga struktur dari teks pidato persuasif. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada isi pidato, dan yang ketiga ada penutup. Di pendahuluan biasanya berisi salam pembuka, salam sapaan, dan ucapan syukur. Di isi pidato biasanya berisi tentang pendapat, gagasan, alasan, berbagai data pendukung, dan pesan berupa imbauan atau ajakan. Nah, yang terakhir ada penutup. Di sini biasanya berisi harapan agar pesan yang disampaikan bermanfaat, permohonan maaf kepada pendengar, ucapan terima kasih, dan juga penutup atau closing statement dari pembicara. Agar lebih jelas lagi, mari kita perhatikan bagan dari masing-masing struktur teks pidato yang ada dalam contoh yang telah kami sajikan.
Nah, sekarang kira-kira apa aja sih unsur yang harus diperhatikan untuk mendapatkan simpulan dari pidato persuasif? Yang pertama dari struktur pembukaan. Jadi, apakah pidato yang kamu buat memiliki pembukaan yang kuat? Gimana sih cara pembukaan yang kuat? Ada 5 unsur. Yang pertama, merebut perhatian. Ini bisa melalui pernyataan yang dramatis atau dengan bantuan visual. Yang kedua, hubungan dengan audiensi. Kamu bisa menunjukkan kesamaan dan empati kepada audiensi. Yang ketiga, kelayakan. Tunjukkan bahwa kamu layak berbicara tentang topik sebab pengalaman personal atau profesional yang kamu lakukan. Lakukan dengan santun dan berdasarkan dengan data. Yang keempat, tujuan. Jadi nanti jelaskan juga apa aja sih harapan kamu setelah pidato ini selesai. Yang kelima, peta jalan. Katakan kepada audiens pokok-pokok dari pikiran pidato kamu. Yang kedua, struktur isi. Isi pidato sebaiknya berisi pokok pikiran yang disertai alasan untuk mendukung pandanganmu. Susun secara logis, gunakan sumber terpercaya, contoh yang logis, dan dikenal oleh audiens. Yang ketiga, struktur penutup. Kamu harus bisa menutup pidato dengan cara yang menarik dan mengesankan. Setelah menyimak materi tentang teks pidato persuasif tadi, yuk kita coba latihan dulu. Nah, jika gambarnya dirasa kurang jelas, kalian bisa membuka link yang tertera di Google Classroom. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, boleh hubungi Kak Nadira, Kak Alia, atau Bu Nenok ya. Nah, itu dia tadi materi dari Kak Alia dan Kak Nadira. Untuk sekarang, kalian kerjakan ya latihan di buku tugas yang kemudian akan dikumpulkan di Google Classroom. Nah, jika teks yang disediakan kurang jelas, maka kalian bisa mengakses link yang telah kami siapkan di Google Classroom tersebut. Jangan lupa juga untuk membuat rangkumannya ya anak-anak di buku catatan masing-masing. Jika ada yang ingin ditanyakan mengenai materi, bisa hubungi Bu Nenok, Kak Alia, atau Kak Dira. Semangat ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.